Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hartina dengan nomor induk mahasiswa 858345232. Saya dari UPBJJ Banjarmasin Universitas Terbuka, jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas praktikum IPA DSD pada modul 7 tentang optik, yaitu kepada kegiatan praktikum 1 sifat cahaya. Judul praktikum kali ini adalah pemantulan cahaya. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Tujuan pemantulan cahaya adalah untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan: cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, dan celah cahaya. Langkah percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amatilah jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan bahwa besar sudut datang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amatilah berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian, nyalakan lilin dan amatilah jalan berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan tersebut nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin. Ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Dan pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung,
maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung.